Halo semuanya, Kak Masta hadir kembali. Kali ini judul renungannya Advent, Nek Keriput itu Kristus. Ada sebuah cerita tentang seorang tukang membetulkan sepatu namanya Martin Update. Tetapi semua orang di kota itu memanggilnya Kek Martin. Martin adalah seorang tukang sepatu, tinggal seorang diri di sebuah ruangan di basement yang berjendela satu. Martin tidak pernah kekurangan pekerjaan. Selalu ada saja orang yang datang untuk perbaikan sepatu. Apalagi menjelang Natal, tidak ada yang ingin mengenakan sepatu yang rusak pada hari Natal. Malam itu, seperti biasa Martin membuka Alkitab. Seperti biasa dia mulai mengantuk. Saat itu yang dibacanya adalah cerita tentang Yesus diundang makan oleh seorang pemuka agama. Rupanya tuan rumah menyambut Yesus hanya dengan setengah hati. Tiba-tiba masuklah seorang perempuan, langsung menangis sambil menciumi kaki Yesus, lalu memenyaki kaki Yesus. Tuan rumah itu mengusir perempuan itu. Yesus menegur tuan rumah itu, katanya, "Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi." Lukas 7 ayat 44-46. Martin termangu-mangu membaca teguran Yesus itu. Jangan-jangan aku juga begitu. Tidak, seandainya Yesus datang ke rumahku, dia akan kusambut dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba Martin mendengar seseorang memanggil. "Martin." "Siapa itu?" kata Martin. "Martin, besok lihat ke jalan, aku akan datang." Martin terbangun bingung. Suara itu mirip suara Yesus. Masakan Yesus mau datang ke rumahku besok? Siapa tahu itu betul. Besoknya sebelum terang Martin sudah bangun dan membereskan rumah. Sementara di luar salju turun lebat. Lalu Martin mulai mengerjakan sepatu sambil sebentar-sebentar melihat ke arah jendela. Hampir setiap orang yang lewat bisa dia kenali sepatunya. Namun bagaimana aku bisa mengenali Yesus? Sepatu macam apa yang dikenakannya? Hari makin petang, Martin terus menatap ke jalan. Yesus belum datang juga. Yang datang malah seorang nenek yang membawa keranjang berisi apel dagangannya sambil memikul ranting-ranting kayu bakar. Saat nenek itu berhenti membetulkan letak kayu bakarnya, tiba-tiba seorang bocah mengambil sebuah apel dari keranjangnya. Tapi dengan sigap anak itu ditangkap oleh si nenek. Lalu si nenek menjambak rambut anak itu sampai mengaduh kesakitan. Melihat hal itu, Martin pun keluar, teriaknya, Nek, jangan." Martin menatap wajah nenek itu lebih dekat. Ternyata wajahnya penuh dengan keriput dan sedang penuh amarah. Martin memohon agar nenek itu melepas anak itu, dan Martin pun menyuruh anak itu minta maaf. Bocah itu menangis dan minta ampun. Lalu nenek itu pun memaafkan anak itu. Akhirnya mereka pergi bergandengan tangan. Si anak yang memikul kayu bakar si nenek. Martin pun merasa lega. Menjelang tidur, Martin kecewa. Ternyata Yesus tidak jadi datang. Lalu dia pun bersiap membaca Alkitab. Dia membuka kembali Injil Matius 25. Kepalanya pun mulai manggut-manggut ngantuk. Tiba-tiba Martin mendengar suara memanggil. "Martin, apakah kamu tidak mengenal aku?" "Siapa itu?" tanya Martin. Suara itu menjawab, "Lihat, inilah aku." Lalu tampaklah nenek keriput itu. Lama juga nenek keriput itu menatapnya sambil tersenyum. Martin terbangun. Alkitab masih terbuka. Dengan mata berkunang-kunang dia membaca. "Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jadi apakah tadi Kristus sudah datang? Betulkah? Kristus itu naik keriput. Naik keriput itu Kristus. Demikian renungan Kak Wasta. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah datang melalui orang-orang di sekitar kami. Ajarilah kami untuk mengasihi. Amin. Yesus berkati. Shalom.